Shalom, damai Kristus beserta kita. Mengawali tahun 2023 yang katanya adalah tahun ke-8, jadi kita juga akan membukanya dengan sebuah kegelapan. Kita akan main gelap-gelapan. Yang cowok-cowok tangannya semua di atas ya, gak boleh nakal. Gelap. Kita akan bicara tentang filsafat, sebuah kebijaksanaan yang berasal dari manusia. Aristoteles, Plato, Hegel, Immanuel Kant, Tertullianus, Arius, dan kawan-kawannya. Kita akan bicara tentang hikmat, filsafat, teologi, dan rohani. Tuh temen. Sekali lagi kita akan belajar mengenal Tuhan dan firman-Nya. Apakah Trinitas itu hikmat yang berasal dari Tuhan? Atau hanya sekedar filsafat omong kosong dari manusia? Apakah dasar iman Kristen itu Trinitas? Atau Matius 7 ayat 24-27? Kita akan kupas pelan-pelan. Karena jika terang yang ada dalam dirimu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Gitu ya. Baik, kita buka dulu kitab sucinya. Kita buka Kolose 2 ayat 8. Saya bacakan untuk kalian ya. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Boleh di stabilo ini ayat. Diurek-urek kitab sucinya pakai stabilo. Mantap ini ayat. Hanya sebaris kalimat, tapi penjelasannya bisa panjang berbuku-buku, berpasal-pasal, berayat-ayat. Doe iki lambe. Filsafatnya kosong dan palsu. Ajarannya turun-temurun. Keren bos. Turun-temurun tak pernah putus, gitu kan ya? Tradisi suci. Dari Petrus hingga Tertullianus. Kasihan Petrus yang sudah tua. Dibawa ke tempat yang tidak dikehendaki. Dan sekarang dijadikan senjata dusta oleh imam-imam yang mulutnya manis seperti perempuan sundal. Untuk menjerat pemuda-pemudi yang tidak berpengetahuan akan Kristus. Hei pemuda-pemudi! Perbanyak baca firman Tuhan ya. Jangan hanya filsafat dan teologi saja yang dipelajari. Banyak-banyak baca Amsal. Kalau gak ngerti, cari Yesus. Tanya sama Yesus. Yesus itu hidup. Bisa ditanyain. Dan saya salah satu saksinya. Kalau Yesus itu hidup, jangan sok ngeminter. Sekarang kita akan berfilsafat. Besi menajamkan besi, gitu ya. Filsafat dilawan dengan filsafat, teologi dilawan dengan teologi. Sesuatu yang rohani, lawannya juga harus dengan rohani. Kan gitu bosku. Adil dan beradab. Sekalian kita mengamalkan Pancasila sila kedua. Mosok filsafat diadu dengan sesuatu yang rohani. Ya gak bakal nyambung. Lagi pula bukan tandingannya. Gak imbang. Oke. Kita akan sedikit berfilsafat. Dan ini akan sedikit bulet.
Siapkan paracetamol aja. Kalau sudah mulai ngeliyer, tinggal diuntel satu. Saya pribadi bukan seorang filsuf, saudara. Saya bukan orang yang ahli dalam filsafat. Tapi minimal tahu apa itu filsafat. Gitu ya. Mengungkit kembali ingatan saya pada mata kuliah penyutradaraan. Filsafat seni. Seni filsafat. Whatever. Mata kuliah paling ngehek, kata teman-teman dulu. Di situ kita belajar Aristoteles, Plato. Dan yang paling saya ingat adalah simposium. Mau bikin film saja harus belajar dialektika. Gaplek tenan kok. Oke. Ini filsafat klasik yang akan saya berikan. Tentang apa itu ada dan tiada. Apa itu ada? Apa itu tiada? Dan salah satu statementnya berbunyi seperti ini. Tidak ada yang tidak ada, karena yang tidak ada itu ada. Saya tampilkan di layar aja ya, biar kalian bisa pelan-pelan mencerna. Tidak ada yang tidak ada, karena yang tidak ada itu ada. Kita tinggalkan sejenak filsafat ini. Saya mau berfilsafat sendiri. Ingat ya, kalau sudah pusing, paracetamolnya bisa diuntel. Dan saya akan menggunakan apologet-apologet untuk menyampaikan filsafat saya ini. Belakangan ini kan sering kita dengar dan kita lihat munculnya fenomena unik, yaitu mendadak apologet. Semua orang tiba-tiba tampil dan menjadi seorang apologet. Tampilin cuplikan video khotbah dari seseorang, entah itu pendeta, entah itu kiai, atau mungkin khotbah temennya sendiri, apologet yang lain. Pokoknya menampilkan videonya orang lain, lalu kita hajar isi khotbahnya dengan khotbah kita sendiri yang sudah kita persiapkan. Kira-kira seperti itu ya. Yang umum seperti itu. Mereview khotbah. Memang gak boleh ya gak apa-apa. Siapa yang melarang? Hak asasi bukan? Itu yang pertama. Siapa yang melarang seseorang untuk bikin akun YouTube dan berkoar-koar tentang agama? Kan gak ada. Itu hak asasi, betul? Seorang dokter bikin akun YouTube dan berkoar-koar tentang alat-alat tukang. Emang gak boleh? Emang yang boleh berkoar-koar tentang alat-alat tukang ya hanya tukang? Kan kagak. Soal kompeten belakangan. Kalau dokternya juga belajar nukang, atau sebelum jadi dokter dia memang hobi nukang, emang kalian tahu? Jadi soal kompeten belakangan, bos. Atau mau dibalik kondisinya? Yang boleh berkoar-koar soal obat hanya dokter. Tukang gak boleh berkoar-koar soal obat. Jare sopo? Saya dulu itu paling sebel kalau mama saya lagi sakit, terus dijenguk tetangga. Loh kenapa emangnya? Mama saya itu orangnya bingungan. Gampang kepikiran, gitu kali ya. Nanti tetangga nanya, dikasih obat apa? Terus mama saya kasih tahu, dikasih obat ini. Oh, jangan minum obat itu. Terlalu keras, Cik. Nanti lambungnya bisa pecah. Udah.
Mama saya jadi kepikiran. Obatnya dokter gak diminum. Nanti datang lagi tetangga yang lain. Ngomongnya beda lagi. Obatnya beda juga. Pusing dah mama saya. Padahal semua tetangga saya bukan dokter. Nggak teli. Sampai sini nangkep ya. Nggak ada yang ngelarang bos. Bebas-bebas saja. Sah-sah saja. Atau Amos. Kita pakai Amos untuk mempertajam soal kompeten. Amos pernah berkata, "Aku ini bukan dari golongan nabi. Aku ini hanya seorang peternak." Kalian percaya apa yang dinubuatkan oleh Amos? Kenapa kalian percaya pada nubuatan Amos? Padahal Amos sendiri jelas-jelas mengatakan, "Aku bukan dari golongan nabi." Raja bukan, imam bukan, nabi juga bukan. Amos hanya seorang pekerja biasa, sama seperti kalian dan saya. Lalu kenapa kalian percaya nubuatan Amos? Kenapa kalian tidak mengatakan Amos halu? Atau Amos adalah nabi yang tidak kompeten? Nangkep ya? Kalian-kalian yang masih ingin bicara soal kompeten? Kompeten belakangan, bos. Oke? Nah, sekarang saya mau bikin sebuah statement. Dan statement saya demikian. Yang boleh menerangkan firman Tuhan, yang boleh mengajar firman Tuhan, yang boleh menginterpretasikan firman Tuhan, hanyalah magisterium. Itu adalah pernyataan saya. Sekarang apa pendapat kalian? Tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Tidak bos, saya hanya bercanda. Kolom komentar tetap saya nonaktifkan. Silakan kalian berpendapat masing-masing di hati dan pikiran kalian saja. Saya ulang ya. Yang boleh menginterpretasikan firman Tuhan hanya magisterium, saudara. Kalian ini apologet busuk, kutu kupret, gak tahu sopan santun, melanggar aturan, sudah melangkahi wewenang Bapa Suci. Nol, attitude-nya nol. Hanya magisterium lewat KGK, Katekismus Gereja Katolik, dengan infalibilitas seorang Bapa Suci yang bisa menafsirkan firman Tuhan dengan benar dan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Di luar magisterium, semua yang diajarkan belum tentu benar. Artinya bisa benar, bisa juga salah. Kalian mau untung-untungan? Gak mau kan? Makanya percaya saja sama Paus, Bapa Suci. Di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Kalian percaya Yesus, tetap gak bakal selamat. Keselamatan itu diberikan oleh Bapa Suci lewat penebusan Yesus. Kalian lihat, siapa di bumi ini yang memiliki tahta suci? Hanya Paus yang memiliki tahta suci. Kekuasaannya sampai ke atas langit, mengatasi bintang-bintang, hendak menyamai yang maha tinggi. Kerajaannya kokoh, tak pernah putus.
tradisinya suci turun-temurun. Mulai Petrus, sang batu karang, hingga Tertullianus, si pencipta Tuhan Trinitas. Mampu mengurai Tuhan. Kurang bijak apa coba? Tidak ada kerajaan yang begitu besar dan mulia di bumi ini, seperti kerajaan Vatikan, kerajaan suci. Apakah pernyataan-pernyataan saya tadi sudah menggiring saudara pada sesuatu? Menggiring saudara pada hak asasi mungkin? Statementmu ngawur, Rodi. Roh Kudus itu dicurahkan untuk semua orang. Gak hanya Bapa Suci tok. Jadi semua orang bisa menginterpretasikan firman Tuhan. Atau yang lain mungkin sudah berpikir, waduh, Yesus adalah anak yang memberitakan Bapa di surga. Paus itu Bapa Suci. Jangan-jangan Yesus memberitakan Paus. Karena Bapa Suci tentu saja Bapa yang tinggal di surga. Mana ada Bapa Suci tinggal di neraka? Atau Bapa Suci tinggal di purgatorium? Suci pastinya surga. Aku juga punya hak untuk mengajar tentang iman. Aku juga punya hak untuk menerima Roh Kudus. Pengajaran dan kebenaran bukan hanya milik umat Vatikanisme. Seperti itukah kira-kira yang ada di pikiran kalian? Rasa-rasanya benar juga ini. Vatikan itu serigala berbulu domba, mengajarkan Mesias palsu, di mana yang menjadi bapaknya adalah Paus sendiri, kelak. Seperti itukah saudara, kira-kira yang ada dalam pikiran kalian? Sesungguhnya saya sudah berfilsafat. Dengan pernyataan-pernyataan yang saya buat, saya sudah menggiring saudara untuk berasumsi dengan yang namanya hak asasi. Saya menggiring saudara untuk berasumsi ke arah yang saya inginkan. Saya menggiring saudara seperti gembala menggiring domba ke tempat yang gembalanya inginkan. Siapa di sini yang menjadi gembala? Saya. Kalau saya ingin kalian dibantai, maka saya akan giring kalian ke tempat pembantaian. Kalau saya ingin kalian masuk kandang, maka saya akan giring kalian ke kandang. Dengan filsafat, saya bisa membuat segala sesuatu yang salah menjadi tampak benar, dan sebaliknya, menjadikan segala sesuatu yang benar menjadi tampak salah. Itulah filsafat, hikmat manusia. Dan kalau hikmat-hikmat tersebut saya sisipkan dengan ayat-ayat kitab suci, maka saya sedang berteologi, saudara. Theo, Deo, itu artinya Tuhan. Gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang tinggi. Theo itu Tuhan, ditambahi logi, itu keilmuan. Semua yang ada akhiran logi, itu biasanya menyangkut keilmuan. Biologi, geologi,
antropologi, astrologi, apa meneh? Arkeologi, semua logi itu tadi menyangkut ilmu. Jadi teologi itu ilmu yang mempelajari segala sesuatunya yang berhubungan dengan Tuhan. Sampai sini belum pusing kan? Kita lanjut. Rohaniawan dan teolog. Nanti aja. Saya yang pusing kalau ngomong ini. Kita balik pada apologet tadi aja. Filsafat kita tentang ada dan tiada tadi belum selesai. Nah, sekarang apa sih apologet itu sendiri? Pesawat luar angkasa kah? Makanan siap saji kah? Apologetika. Sederhananya adalah membela iman. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dirinya adalah seorang apologet, maka dia itu adalah seorang pembela iman. Front pembela iman. FP iman. Apologet itu pembela iman. Contohnya yaitu tadi. Kalau ada seorang pendeta yang sedang berkhotbah dan dirasa isi khotbahnya itu bisa menyesatkan umat, maka dia tampil untuk meluruskan. Pendeta ini sesat, pendeta itu benar. Yang ini sesat, yang itu benar. Jadi seorang apologet itu bisa dikatakan bertindak sebagai hakim, menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Setuju? Loh, kok geleng-geleng? Ini geleng-geleng gak setuju? Kalian mau protes sama saya? Mau self-defense? Atau geleng-geleng gak ngerti? Kita masih berfilsafat ini, saudara. Filsafat tentang ada dan tiada tadi. Tidak ada yang tidak ada, karena yang tidak ada itu ada. Whatever dah. Karena kalian geleng-geleng, maka saya akan lanjutkan. Coba kalian mantuk-mantuk. Selesai ini acara. Karena mantuk-mantuk saya anggap kalian sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, ngapain lagi saya ngoceh panjang lebar? Kan gitu. Oke. Jadi begini, brother-brother dan sister-sister apologet yang terkasih. Kalian saya katakan berperan sebagai hakim, tetapi tidak mau. Betul gitu ya? Kenapa? Karena ada ayat yang berbunyi, jangan menghakimi. Ukuran yang dipakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Betul? Takut sekali umat Kristen untuk menghakimi. Risih mendengar kata menghakimi. Tidak tahukah kalian bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Tapi arah kita tidak ke sana dulu ya. Kita masih bicara filsafatnya terlebih dahulu. Maksud saya seperti ini, saudara. Ketika saya berkata, Romo Widodo, engkau ini bla 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 bla.
Romo Widodo, engkau sudah bla 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 bla. Lalu kalian mengatakan pada saya, Odi, jangan menghakimi. Dengan kalian berkata, Odi, jangan menghakimi, kalian sudah menghakimi. Siapa yang kalian hakimi? Ya saya, Odi. Nangkep saudara? Ini filsafat. Oh tidak Odi, saya tidak bermaksud menghakimi engkau. Saya bermaksud mengingatkanmu. Lah saya juga akan berkata pada kalian. Oh tidak saudara, saya tidak bermaksud menghakimi Romo Widodo. Saya hanya mengingatkan. Kalau kalian ke saya, kalian katakan menegur. Saya ke Romo Widodo, kalian katakan menghakimi. Tidak saudara. Ukuran yang kalian pakai akan diukur kepada kalian. Jadi kalau mau menghakimi, hakimi yang adil. Kalau engkau menegur, katakan saya juga menegur. Kalau kalian menghakimi, katakan juga saya menghakimi. Adil dan beradab. Jadi bagaimana sekarang? Ya santai saja. Slow to be calm. Besi menajamkan besi. Nanti pelan-pelan kita akan mengarah ke sana. Saya berusaha semaksimal mungkin supaya kalian jangan sampai minum paracetamolnya. Biar saya saja yang pusing. Sampai sini nangkep ya. Filsafat ada dan tiada ini nangkep ya. Tidak ada yang tidak ada, karena yang tidak ada itu ada. Gampangnya gini saudara. Orang kalau mau perang itu kan harus punya taktik, punya strategi. Bagaimana kalau tidak punya strategi? Tidak punya strategi itu pun adalah strategi. Contoh, kita mau perang nih, tapi pasukan kita sedikit. Komandan bingung, mau pakai strategi apa? Ditanyain anak buahnya satu persatu. Si A, kamu punya strategi apa? Si A menjawab, kita pakai strategi Sun Tzu, komandan. Komandan garuk-garuk kepala. Sun Tzu matamu suwek. Pasukan kita sedikit. Si B, kamu punya strategi apa? Si B menjawab, kita pakai strategi Gojian. Gojian batukmu sempal. Bunuh diri dong kita. Si C, kamu punya strategi apa? Si C menjawab, saya gak punya strategi komandan. Pokoknya ada musuh kita tikam komandan. Dan kita sendiri usahakan jangan sampai kena tikam. Gitu sih komandan. Si C ini sebenarnya gak punya strategi. Sudah mati gaya. Pokoknya ada musuh disikat. Dan dianya sendiri jangan sampai mati. Dia gak punya strategi apa-apa. Tanpa strategi, itu pun sudah menjadi strategi. Ngerti ya saudara? Ini filsafat. Kita bicara filsafat. Dan para pengajar Trinitas itu, mereka berfilsafat. Bapak-bapak gereja dulu itu berfilsafat. Hati-hati dengan ajaran filsafat yang kosong, yang tidak bersandar pada ajaran Kristus. Orang yang tidak punya doktrin itu
adalah doktrin. Betul. Dan itu filsafat. Kalian bertanya pada saya, apakah saya ini seorang apologet? Saya akan jawab bukan. Saya bukan seorang apologet. Saya ini hanyalah seorang yang takut akan Tuhan dan ingin mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Tapi apa yang saya lakukan ini sama seperti seorang apologet. Jadi meskipun saya ngotot mati-matian membantah bahwa saya ini bukan seorang apologet, tetap saja saya dikatakan sebagai seorang apologet. Ngerti ya, saudara? Kita lanjut. Sekarang kita akan sedikit mengenal Tuhan, mengenal didikan Tuhan. Saya akan bercerita ketika saya pernah diberi perintah oleh Tuhan dan saya melakukan perintah itu, tetapi saya masih dikatakan berdosa oleh Tuhan. Saya sebut ini kebijaksanaan Tuhan. Saya sedang dididik oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hari-hari saya di awal-awal, saya lebih banyak menangis. Saya menangisi saudara-saudara saya umat Katolik yang ada di gereja saya sendiri. Saya menangis setiap malam. Sampai suatu kali, Tuhan datang pada saya dan berkata, "Odi, engkau telah berdosa kepadaku. Engkau telah menangisi orang-orang yang tidak layak untuk kau tangisi." Lalu saya berkata, "Ya Tuhan, aku telah berdosa kepadamu. Lalu apa yang harus aku lakukan?" Dan Tuhan menjawab, "Tertawalah. Tertawakan celaka mereka, saudara-saudarimu itu. Sebab mereka tidak menuruti perintah-perintahku. Mereka akan binasa." Dan saya tertawa. Ha 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 ha. Kapokmu kapan? Kalian semua akan binasa. Syukur. Saya tertawakan mereka. Saya tidak merasa kasihan lagi dengan celaka yang akan mereka alami. Lalu Tuhan datang lagi dan berkata pada saya, "Odi, engkau telah berdosa kepadaku. Engkau telah menertawakan celaka saudara-saudarimu. Tidakkah engkau ingat bahwa dahulu engkau ini pun sama seperti saudara-saudarimu itu?" Kalian lihat, saudara, Tuhan yang kasih perintah pada saya untuk tertawa, saya tertawa dan Tuhan mengatakan bahwa saya berdosa karena saya menertawakan mereka. Saya tidak protes, saudara. Saya berkata pada Tuhan, "Ya Tuhan, aku telah berdosa kepadamu. Lalu apa yang harus aku lakukan?" Dan Tuhan menjawab, "Menangislah. Tangisilah saudara-saudarimu karena mereka akan binasa." Dan saya kembali menangis. Tetapi Tuhan datang lagi dan berkata pada saya, "Odi, engkau telah berdosa kepadaku. Engkau telah menangisi mereka yang tidak layak untuk kau tangisi." Hal ini terjadi terus-menerus, berulang-ulang. Sampai akhirnya saya mengerti.
Apa yang saya mengerti? Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan itu berkuasa atas segala dosa. Jika Tuhan berkata saya berdosa, maka saya berdosa. Dan jika Tuhan berkata saya tidak berdosa, maka saya tidak berdosa. Jika Tuhan memukul, maka Tuhan pula yang akan menyembuhkan. Tuhan ingin mengingatkan saya pada Babel. Yang penting di sini adalah ketaatan, tidak berjalan sak karepe dhewe. Hosea diperintah Tuhan untuk mengawini perempuan sundal. Coba kalian bayangkan, kalau ini terjadi dalam diri kalian, apa yang akan kalian lakukan? Kalian ngomong ke orang tua kalian, "Papa, Mama, aku disuruh Tuhan kawin sama perempuan sundal." Heh? Orang tua kalian syok. Langsung doa Salam Maria 7 kali 24 jam non-stop sebulan penuh. Gak salah taiki Tuhan kasih perintah. Yang kasih perintah Tuhan nanyanya ke Maria. Karena Maria bunda Allah. Barangkali kalau mamanya Allah yang bicara, perintah Tuhan bisa diralat. Alah, arah kita tidak ke sana ya. Lupakan saja. Kadang saya itu memang seperti ini. Tiba-tiba belakrak kemana-mana. Yeskiel, kita pakai Yeskiel aja. Yeskiel diperintahkan Tuhan untuk makan makanan yang najis. Makanan yang dibakar dengan kotoran manusia. Tapi akhirnya Tuhan ganti dengan kotoran hewan. Pertanyaannya, kalian mau melakukan perintah Tuhan dan menjadi najis, atau tidak mau melakukan perintah Tuhan dan tetap tahir, tetap suci? Tuhan kasih perintah umat Israel untuk perang. Bunuh orang Amalek, bunuh orang Amori, bunuh orang Yebus, orang Het, orang Feris. Bunuh semua, jangan ada sisa. Baik perempuannya, baik anak-anaknya. Bunuh semua, jangan engkau mengasihani mereka. Kalian mau taat atau tidak? Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang mau saya sampaikan di sini adalah taat. Kalau kalian diperintah Tuhan untuk bersundal, ya bersundallah. Kalau kalian diperintah untuk menjadi najis, ya najislah. Kalau kalian diperintah untuk perang, ya peranglah. Di sini ada satu garis lurus dengan dua perkara yang berbeda. Buah si malakama. Dimakan bapak mati, gak dimakan ibu mati. Kalau Tuhan perintah kalian untuk bersundal dan kalian melakukan persundalan, maka kalian tidak berdosa dalam hal ketaatan, tetapi tetap berdosa dalam hal persundalan. Gak usah ngotot. Tuhan, aku bersundal kan engkau yang suruh. Kok aku masih dibilang berdosa? Gak usah ngotot. Tuhan ngerti. Kalau Tuhan yang memukul, Tuhan yang akan menyembuhkan. Tuhan berkuasa atas segala dosa. Slow to be calm. Taat saja dulu. Gak usah banyak protes. Tuhan yang akan pulihkan dosamu.
Kalau Tuhan perintah kalian untuk bersundal, tetapi kalian tidak mau bersundal, kalian tidak berdosa dalam hal persundalan, tetapi kalian berdosa dalam hal ketaatan. Kalian mau bermegah-megah karena kalian tidak bersundal. Tuhan akan merendahkan kalian karena perkara ketidaktaatan. Sekarang mari kita berperkara. Kita buka Yesaya 1 ayat 18 sampai 20. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Kalian garis bawahi ayat 19 dan 20-nya. Karena itu kuncinya untuk dosamu bisa menjadi putih seperti salju atau tetap merah seperti kirmisi. Belajarlah dari para pendahulu kalian, yaitu bangsa Israel. Kalian baca sendiri Bilangan 13. Ke-12 pengintai. Dilanjutkan pasal 14, pemberontakan umat Israel. Terus sampai serangan ke bagian selatan gagal. Kalau kalian baca ini firman, secara kasar itu seperti ini. Tuhan kasih perintah umat Israel untuk perang. Umat Israel lihat musuhnya gede-gede. Tuhan berfirman, perangi mereka. Umat Israel bilang, musuhnya gede-gede. Gak bakal menang ya Tuhan. Kan gitu. Lalu mereka sadar, kalau Tuhan beserta kita, siapa yang akan jadi lawan kita? Ayo wis maju. Tuhan berfirman, jangan perang. Umat Israel bilang, Tuhan beserta kita. Let's go brother. Kita habisi musuh kita. Nyenyek Tun. Disuruh perang takut gak mau perang. Disuruh jangan berperang, ngotot mau perang. Tuhan beserta kita. Repot iki. Berjalan saenak udele dewe. Daud bilang, aku mau mendirikan rumah bagi Tuhan. Tuhan berfirman, tidak. Tanganmu penuh darah. Daud itu seorang prajurit. Wajar kalau tangannya banyak menumpahkan darah. Kalau dia tidak membunuh, dia akan dibunuh. Tapi Daud taat. Yang dia bunuh hanya orang-orang yang memang Tuhan perintahkan untuk dimusnahkan. Bahkan dalam perkara Saul, Daud tidak membunuh orang yang diurapi Tuhan. Jadi soal bunuh-membunuh, Daud bersih. Dosa Daud perkara menumpahkan darah, Tuhan bisa pulihkan. Karena Daud taat. Tuhan yang suruh perang kok. Hanya perkara mengingini istri sesamamu, Daud jatuh dalam dosa.
Nangkep ya, saudara? Yesaya bilang, mintalah tanda. Tapi Raja Ahaz bilang, moh, aku gak mau mencobai Tuhan. Orang Farisi minta tanda. Tapi Yesus bilang, moh, aku gak akan kasih tanda apa-apa. Wassalam. Kalau Tuhan memang memberi perintah untuk bersundal, ya bersundallah. Kalau Tuhan memberi perintah untuk membunuh, ya bunuhlah. Tapi hati-hati ya saudara. Jangan sampai Tuhan gak nyuruh membunuh, tapi kalian bilang aku membunuh, Tuhan yang suruh. Hati-hati. Karena inilah yang dilakukan oleh nabi-nabi Trinitas, imam-imam Trinitas, pengkhotbah-pengkhotbah Trinitas, guru-guru Trinitas, pengajar-pengajar Trinitas. Mereka membunuh umat dan berkata, aku tidak berdosa, Tuhan yang ngajari. Padahal Tuhan gak pernah ngajar Trinitas. Mereka sendirilah yang menyemburkan dusta dari mulut mereka sendiri. Parahnya lagi, yang ngomong adalah orang-orang cendekiawan. Maka berlakulah 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan ini terjadi di zaman kalian. Zaman kita sekarang ini. Kalian lihat. Saya ini sedang menertawakan Tertulianus. Menertawakan Pak Bambang Nursena. Gelar saya ini apa? Kok wani-wani nih menertawakan doktor? Bukankah firman Tuhan nyata digenapi? Jadi saudara, ketika Tuhan menyuruh saya untuk menangis, dan saya menangis, lalu Tuhan berkata saya berdosa karena saya menangis, sesungguhnya Tuhan sedang mendidik saya. Tuhan hendak mengingatkan saya akan Babel, Nebukadnezar. Siapa yang meninggikan Nebukadnezar? Bukankah itu Tuhan? Siapa yang merendahkan Nebukadnezar? Bukankah itu juga Tuhan? Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, suka tidak suka kalian akan ditinggikan. Tuhan, aku iki goblok. Dan lihat, Tuhan membuat saya tertawa. Gelar S3, SD, SMP, SMA, menertawakan gelar doktor. Kehendak sayakah untuk menertawakan gelar doktor? Saya pribadi gak pernah punya nyali. Dan kalau kita meninggikan diri di hadapan Tuhan, suka tidak suka kalian akan direndahkan. Dan inilah yang saya takuti. Seperti kasus Musa dan Harun. Air mata meriba. Secara tidak sadar, Musa meninggikan diri dengan berkata, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Padahal yang mengeluarkan air adalah Tuhan semesta alam. Tetapi Musa mengganti kekudusan Tuhan semesta alam dengan dirinya sendiri dan Harun. Seolah-olah merekalah Tuhan.
Ketika Tuhan meninggikan saya juga takut. Direndahkan Tuhan, saya takut. Ditinggikan Tuhan, saya juga takut. Jangan-jangan saya sudah meninggikan diri sendiri. Sekalipun saya tidak bermaksud meninggikan diri. Tetapi oleh karena amarah, seperti Musa tadi, atau mungkin sebaliknya, oleh karena suatu kebahagiaan, saya jadi lupa bahwa Tuhanlah yang meninggikan saya. Oleh karena Tuhan yang meninggikan, siapa yang dapat menurunkan? Bisakah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan tanpa Tuhan meninggikan kita? Maka milikilah rasa takut akan Tuhan. Berawas-awaslah senantiasa. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Cari Tuhan, dan rendahkanlah dirimu di hadapannya. Jangan berfilsafat. Trinitas itu filsafat. Sudah mengganti kekudusan Tuhan semesta alam. Semoga kalian benar-benar memahami pengertian dari takut akan Tuhan. Hanya di hadapan Tuhan, berusahalah untuk selalu merendahkan diri. Tuhan akan meninggikan, itu pasti. Rendahkan lagi dirimu di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan meninggikan lagi. Rendahkanlah lagi dirimu di hadapan Tuhan. Selalu rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Lagi, dan lagi. Bukan di hadapan manusia kita merendahkan diri. Hanya di hadapan Tuhan saja kita merendahkan diri. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu, atau kalau aku miskin, aku mencemarkan nama Allahku. Carilah dahulu kerajaan surga. Perkaya diri dengan hikmat dari Tuhan, dan segalanya akan ditambahkan. Paham ya saudara? Ada dua hal yang mau disampaikan dalam satu perkara ini. Saya disuruh nangis, saya berdosa. Saya disuruh tertawa, saya masih saja berdosa. Yang pertama adalah ketaatan. Kalian gak perlu mikirin dosa kalian. Kalau saya begini nanti dosa, kalau saya begitu nanti dosa. Tuhan berkuasa atas dosa. Taat saja dulu. Yang kedua adalah supaya kita jangan meninggikan diri, tapi biarlah Tuhan yang meninggikan kita. Tuhan itu benar-benar maha bijaksana. Hikmatnya sungguh luar biasa. Hal ini nanti saya rangkum dalam video tersendiri. Semua peristiwa ajaib yang saya alami ketika berproses mencari Tuhan, semuanya ada maksud tersembunyi, saudara. Misalnya seperti kitab suci di atas meja yang kotor. Yang saya lihat ya hanya kitab suci, mejanya bersih. Tapi kenyataannya meja saya kotor. Saya melihat tetapi saya tidak melihat. Saya dikatakan mengerti kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Sesungguhnya saya tidak mengerti apa-apa. Tapi dikatakan saya tidak mengerti kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Saya mengerti. Saya tidak mengerti supaya saya tidak menjadi sombong. Saya mengerti supaya saya membuat malu Bapa Suci, orang yang dianggap paling bijaksana, paling mengerti kitab suci.
satu-satunya yang memiliki infalibilitas. Mempermalukan orang lain, apakah itu dosa? Gak usah dipikiri. Tuhan yang meninggikan. Suka tidak suka kalian akan membuat malu mereka. Dosamu mengenai mempermalukan orang, serahkan pada Tuhan. Dia yang berkuasa atas dosa. Kalian taat saja. Nangkep ini saudara. Tuhan sungguh maha bijaksana. Cari Yesus, dan kalian akan mengerti dengan sendirinya. Gak perlu Bapa Suci. Oke, sebelum saya masuk pada asal mula Trinitas dan nubuatannya, saya mau memberikan sedikit kata pengantar untuk direnungkan. Gitu ya. Kita buka kitab sucinya. Saya kasih 3 aja. Sebelum firman menjadi manusia, Kejadian 1 ayat 1 dan 2, sama Daniel 7 ayat 9, dilanjut 13 dan 14, lalu masa Yesus, Yohanes 4 ayat 24, dan masa setelah Yesus, Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kita buka satu-satu. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita langsung sambung dengan Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya mau kasih saudara-saudariku semuanya sebuah challenge. Saudara sudah percaya Yesus, bukan? Saudara percaya bahwa Yesus itu hidup, bukan? Tantangannya saudara. Saudara bertanya pada Yesus. Sekali lagi, bertanya pada Yesus. Gak usah melihat kanan kiri. Tutup telinga saudara pada suara-suara pendeta, suara-suara pastor, suara-suara romo, suara-suara apologet, suara-suara yang bikin bising semuanya. Saudara fokus saja pada Yesus. Bertanyalah pada Yesus. Yesus, Engkaukah yang melayang-layang di atas permukaan air itu? Sebuah pertanyaan sederhana, saudara. Ajukanlah pada Yesus. Yesus, Engkaukah yang melayang-layang di atas permukaan air itu? Sekali lagi, jangan tanya pendetamu. Pendeta kalian jelas tidak melayang-layang di atas permukaan air. Jadi itu bukan pendetamu. Kalau Yesus masih mungkin, tapi bertanyalah terlebih dahulu. Jangan berasumsi. Jadilah seperti anak kecil. Apa-apa bertanya pada orang tuanya dulu. Saya pribadi sudah bertanya, dan saya sudah tahu jawabannya. Bahkan saya sudah share pada kalian. Tapi kalian tidak percaya. Antikris. Tapi kita belum ke sana. Karena kalian banyak yang tidak percaya, maka jadilah Thomas. Kalau skeptis jangan nanggung.
jadilah Thomas. Sebelum aku mencocokkan jariku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Elia berkata pada Ahab, mintalah tanda. Ahab tidak mau. Saya berkata pada kalian, bertanyalah pada Yesus. Maukah kalian bertanya pada Yesus? Atau kalian juga mau berkata sama seperti Ahab, aku tidak mau mencobai Tuhanku. Sekali lagi, saya kasih challenge. Cari Yesus dan bertanyalah pada Yesus. Yesus, engkaukah yang melayang-layang di atas permukaan air? Kalau sudah dapat jawabannya, beritahu saya. Sebelum kalian bertemu dengan Yesus, jangan kasih saya jawaban apa-apa. Gak usah ngomong, percuma. Hanya bikin berisik saja. Cuma filsafat kosong. Atau paling banter berteologi. Kita buka ayat selanjutnya. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Siapakah yang lanjut usianya ini? Dan siapa pula yang datang dengan awan-awan itu, yang rupanya seperti anak manusia, yang diberi kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja? Mana yang disebut Tuhan semesta alam? Saya juga kasih kunci perikopnya. Kalian baca semua Yohanes 5 ayat 19 sampai 47. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kalian renungkan itu. Mana yang disebut Tuhan semesta alam? Yang lanjut usianya atau yang seperti anak manusia? Kita masuk renungan ketiga. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Renungan untuk dipertanyakan. Siapa yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus? Perlu diingat, yang bicara ini murid Yesus, Petrus sang batu karang, bukan murid Bapa Suci, bukan murid Tertulianus dan kawan-kawannya. Petrus, murid Yesus. Saya rasa untuk sementara itu saja dulu. Jangan lupa
challenge dari saya. Cari Yesus dan bertanyalah pada Yesus. Yesus, Engkaukah yang melayang-layang di atas permukaan air? Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan memang ingin dikenal, tetapi tidak dengan cara manusia. Tuhan punya caranya sendiri. Beritakan Injil, samperin orangnya, gak mau terima, ya pergi. Bukan diskusi, apalagi debat. Kita tidak berdiskusi, tidak ada kompromi. Diskusi hanya untuk konsolidasi. Firman tidak berdiskusi. Firman itu memberitakan Tuhan semesta alam. Gak kenal kompromi. Firman mengatakan A, kalian harus mengatakan A. Firman mengatakan B, kalian harus mengatakan B. Firman yang diucapkan di luar dari perkataan sang firman berasal dari yang jahat. Kalau ada orang yang berkata kepadamu, ayo kita duduk sama-sama, kita bicara yang enak tentang firman, kita diskusi mengenai firman Tuhan, jangan engkau ikut. Apa yang mereka cari, jangan kalian cari. Mereka hanya mencari perkara yang sia-sia. Carilah Tuhan. Jangan ikut ambil bagian dalam apa yang mereka sebut dengan permufakatan. Kalian memberitakan Injil, dan kalian kesulitan untuk menjelaskan siapa itu Yesus. Yesus gak nuntut kalian harus bisa menjelaskan siapa dirinya kepada manusia-manusia itu. Yesus gak nuntut semua orang harus wajib menjadi muridnya. Sehingga kalian merasa mati-matian harus berusaha menjelaskan siapa itu Yesus. Sampai-sampai harus dirumuskan menjadi Trinitas, supaya gampang menjelaskan siapa itu Yesus. Keterlaluan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Jadi gak usah repot-repot sampai merumuskan Tuhan. Saya akan menjelaskan lagi tentang Trinitas. Dulu saya sudah pernah bahas pada beberapa video. Kita akan ulang lagi. Ndoe dah. Mirip bibir Mick Jagger. Tapi gak apa. Katanya pembelajaran itu harus diulang-ulang. Lagi pula kali ini kita akan kupas agak berbeda. Kita siapkan dulu Yeremia 23 ayat 9-40. Menentang nabi-nabi palsu. Sambil kalian baca sendiri, nanti saya akan jelaskan nubuatan dari ayat-ayat ini. Trinitas itu sudah dinubuatkan, saudara. Zaman Yeremia Tuhan sudah menyatakan terlebih dahulu bahwa akan ada manusia-manusia yang memakai lidahnya dengan sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi, yaitu Yesus. Padahal Tuhan semesta alam tidak pernah memerintahkan mereka untuk merumuskan Tuhan. Kita mulai ya. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Di antara ke-12 murid Yesus,
Siapa yang mati duluan? Saya rasa kita semua tahu jawabannya. Yudas Iskariot. Yudas kemudian digantikan oleh Matias. Pertanyaan selanjutnya, di antara ke-12 murid ini, siapa yang mati terakhir? Silakan kalian searching sendiri. Silakan kalian berpusing-pusing ria. Kalian urutkan sendiri. Misal habis Yudas, Thomas, lalu Andreas, dan seterusnya sampai terakhir. Saya akan pakai Vatikanisme punya. Tradisi suci turun-temurun. Warisan nenek moyang. Nenek moyangku, angkatan laut. Biar gak pusing, nyanyi-nyanyi sejenak. Jadi gini saudara, Vatikanisme itu mengklaim dirinya sebagai generasi penerus dari Rasul Petrus. Gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang dijanjikan oleh Yesus sendiri yang akan bertahan hingga akhir zaman, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Tetapi jangan lupa ayat selanjutnya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Oleh karena kalian telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan dunia maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Maka dengarkan firman Tuhan. Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan. Dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Yesaya 28 ayat 7-22. Wocon dewe. Jadi murid terakhir yang mati siapa? Saya anggap Petrus. Karena Petrus diklaim sebagai paus pertama. Petrus masih hidup. Ada Paulus. Posisi Paulus iki apa yo? Petrus sama Paulus pernah berantem soal sunat, soal makanan haram. Bahkan di depan umum Paulus mengkritik Petrus soal makan semeja dengan umat Kristen non-Yahudi. Yang kemudian terjadilah apa yang disebut Konsili Yerusalem. Konsili pertama sebelum konsili-konsili ekumenis. Jadi posisi Paulus iki opo? Kok wani nantang Petrus sebagai Bapa Suci pertama, Paus pertama? Pertanyaan selanjutnya, apakah Petrus yang meletakkan dasar bahwa iman Kristen itu adalah Trinitas? Ajarannya turun-temurun loh, gak pernah putus. Yesus mengajarkan Trinitas pada Paus Petrus, Paus Petrus mengajarkan Trinitas pada Paus Linus, Paus Linus mengajarkan Trinitas pada Paus Anakletus, dan seterusnya hingga Paus sekarang Fransiskus.
Karena dasar iman Kristen sekarang ini adalah Trinitas. Jadi yang mendasarkan Trinitas itu seharusnya Petrus dari ajaran Yesus. Tetapi kalau kalian mengatakan bukan Petrus yang merumuskan Trinitas, berarti ajarannya pernah terputus. Tidak suci turun-temurun seperti yang diklaim para pengikut sekte Pausisme. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Kalian sudah melepas ajaran Yesus dan mengikat diri dengan ajaran Trinitas. Kalian melepaskan dasar yang diletakkan oleh Tuhan semesta alam dan mendirikan dasar baru yang tidak teruji sama sekali. Siapa yang meletakkan dasar? Bukankah itu Tuhan semesta alam? Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dan Yesus pun pernah berkata, ada dua macam dasar. Yang pertama, yang mendengar ucapan Yesus dan melakukannya. Yang kedua, yang mendengar ucapan Yesus tetapi tidak melakukannya. Tuhan semesta alam meletakkan Yesus sebagai dasar. Dan Yesus meletakkan Petrus sebagai batu karang. Tetapi kalian mengganti dasar itu dengan batu licin. Trinitas. Petrus sendiri gak pernah ngomong apa-apa tentang Trinitas. Bahkan dalam khotbahnya dia terang-terangan mengatakan, Yesus yang kamu salibkan itu telah dibuat Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Petrus tidak merumuskan Trinitas. Petrus berkata Yesus itu dijadikan Tuhan oleh Allah. Mereka ngerti syukur, gak ngerti yowes. Petrus memang batu karang yang kokoh. Dia tidak menyimpang dari firman Tuhan. Yang menyimpang itu kalian sendiri. Seperti yang sudah diwanti-wanti oleh Yesus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihani aku? Ditanyakan sampai 3 kali. Dan benarlah hal itu terjadi. Petrus diikat dan dibawa ke tempat yang tidak dikehendakinya oleh generasi Vatikanisme, pengajar Trinitas. Dari Kristen, pengikut Kristus, berubah menjadi Katolik. Piye ceritane? Apa artine Katolik? Nanti kita belajar oikumene. Maksudnya nanti di lain video, bukan di sini. Kepanjangan. Oke, saya lanjutkan. Jadi kapan tradisi Trinitas ini muncul? Yang jelas bukan di zaman Petrus. Zaman Petrus umat Kristen itu masih mengalami aniaya. Orang gak bakal mikir yang boten-boten. Bim salah bim gitu ya. Saya katakan bim salah bim. Karena kita tidak pernah benar-benar mengetahui siapa orang pertama yang punya ide gila ini hingga munculnya Trinitas. Bim salah bim. Muncul Arianus dengan Arianisme. Muncul Sebelianisme, Homousianisme,
monarkianisme, tertulianisme, dan banyak lagi. Mereka ini muncul dengan pengertian trinitasnya masing-masing. Misal, Arianisme. Doi punya pendapat bahwa Allah Bapa itu A. Allah Putra itu A. Allah Roh Kudus itu A. Saya pakai ABC saja biar cepat. Sebelianisme gak setuju. Doi bilang Allah Bapa itu A. Allah Putra itu A. Allah Roh Kudus itu B. Tertulianisme juga gak mau kalah. Doi punya pemikiran Allah Bapa itu A. Allah Putra itu B. Allah Roh Kudus itu C. Pemikiran-pemikiran seperti ini mulai bermunculan dalam suatu negara yang mana sebuah keyakinan dijadikan sebagai agama negara. Jadi kalau gereja kacau, maka negara juga kacau. Ini gak boleh terjadi. Maka dibentuk konsili-konsili, Dewan Musyawarah. Kalian baca tadi Yeremia 23, menentang nabi-nabi palsu. Siapa yang hadir dalam Dewan Musyawarahnya Tuhan semesta alam? Kalau mereka hadir dalam Dewan Musyawarahnya Tuhan, pasti akan mengabarkan firman Tuhan. Lah mereka memberitakan Trinitas, rekaan hatinya sendiri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Ayat 16 kita baca. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Arianus ini mencoba mereka-reka siapa itu Tuhan. Atau lebih tepatnya mengacu pada sosok Yesus. Benarkah Yesus itu Tuhan? Dan Arianus ini sebenarnya bukan orang sembarangan, saudara. Dia salah satu tokoh pemikir dalam sejarah gereja. Terlepas dia bidat atau tidak. Artinya belum ada keputusan tentang bidat. Masih saling ribut, saling membidatkan. Mereka menyelidiki kitab-kitab para nabi. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Sudah diselidiki, tapi masih ngotot bikin jalan dewe-dewe. Tuhan itu harus, wajib, seperti yang dirancang hatinya masing-masing. Kalau tidak seperti yang dirancang hatinya, itu bukan Tuhan. Mereka dikatakan bidat. Arianisme dibidatkan sebelianisme, sebelianisme dibidatkan tertulianisme, tertulianisme dibidatkan Arianisme. Kaisar panik. Lek ngene carane amsyong negaraku. Ayo kita duduk bareng. Gak usah adu otot, kita rundingan. Kita pilah-pilah
mana yang firman Tuhan, mana yang bukan. Padahal semuanya bukan firman Tuhan. Hikmat manusia. Oh, ini saja nih bagus. Kita masukin jadi firman Tuhan. Yang ini jelek, jangan dimasukin sebagai firman Tuhan. Setelah melalui rundingan yang alot, Trinitas yang sekarang kalian kenal inilah yang menjadi dasar iman kalian. Suara terbanyak menjadi firman Tuhan. Bajigur semuanya. Dan kita akan kupas sedikit firman Tuhan hasil rundingan ini. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Satu Allah, tiga pribadi. Kita lihat di layar monitor. Ini kan rumusan Tuhan hasil rancangan manusia. Kita lihat logika berpikirnya. Bapak bukan anak. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Kita masukkan Bapa sebagai Tuhan. Anak juga Tuhan. Sudah dua Tuhan. Karena Bapa bukan anak. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus masuk sebagai Tuhan. Tiga Tuhan. Karena semuanya sosok yang berbeda. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Analogi ini bisa jadi satu Tuhan. Kalau tulisan yang di luar ini diganti dengan adalah. Bapa adalah anak, anak adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Bapa. Semua masuk Tuhan, baru bisa disebut Tuhan itu satu. Yuniwati bukan Yuliwati. Yuliwati bukan Yaniwati. Yaniwati bukan Yuniwati. Semuanya wati. Watinya ada tiga. Beda wati. Tapi kalau Yuniwati adalah Yuliwati, Yuliwati adalah Yaniwati, Yaniwati adalah Yuniwati, watinya hanya satu. Ini namanya alias. Bejo alias bogel, alias mamat, alias panjul, alias gondul. Satu orang yang sama semuanya. Dorce alias Sueb misalnya. Saya gak tahu nama aslinya Dorce. Dorce adalah Sueb. Sueb adalah Dorce. Satu orang yang sama. Karena adalah. Tapi kalau Dorce bukan Sueb, Sueb bukan Dorce, ya dua orang. Logika anak SMP seperti ini saja. Seorang dokter gak ngerti. Gimana saya gak tertawa? Aku goblok ya Tuhan. Dan Tuhan membuat saya menertawakan gelar doktor. Kehendak saya apa ini? Menertawakan seorang dokter? Tidak. Itu karena doktornya gak pernah berkata pada Tuhan, aku goblok ya Tuhan. Tapi ngotot mengandalkan kepinterannya dewe. Ilmunya dari sekolah teologi. Saya katakan orang buta ngajar orang buta, nesu, pore, ora gelemangan, repot kui. Ada juga
yang seperti logika tersebut. Tapi itu bukan logika, itu penyakit. Adi bukan Budi, Budi bukan Dedi, Dedi bukan Adi. Tapi mereka satu orang, namanya Joko. Joko ini berkepribadian ganda. Ini bukan logika, tapi penyakit. Seperti novelnya Sidney Sheldon. Atau jangan novel lah, film aja. Kalian lihat film, apa kuwi judulnya lali aku. Belahan Jiwa. Itu satu orang 3 kepribadian. Ini bukan analogi logika, tapi penyakit. Ngerti saudara? Analogi yang diajukan gak masuk logika. Rohani gak bisa pakai logika. Ya bener, rohani ya rohani. Ngeroh ya ngeroh. Tapi ada logika juga bermain. Gak bisa kalian ngeroh terus-terusan tanpa ada logika. Orang kalian masih punya daging. Rohani bermain di wilayah roh. Daging bermain di wilayah logika. Dan Trinitas ini hanya logika yang bermain. Tanpa ada roh di dalamnya. Apalagi roh kebenaran. Roh dustaya. Saya akan kupas lebih dalam lagi. Apa yang dikhotbahkan Petrus? Yesus diangkat menjadi Tuhan dan Kristus. Musa juga pernah diangkat menjadi Tuhan dan Harun sebagai nabinya. Apa bedanya Yesus dengan Musa? Musa diangkat menjadi Tuhan hanya bagi Firaun. Dan itu pun Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi gak ada yang percaya kalau Musa itu adalah Tuhan. Kalau sampai Firaun percaya Musa adalah Tuhan, maka hari ini akan ada yang namanya Tuhan Musa. Tapi itu hanya Tuhan bagi Firaun. Tidak demikian dengan Yesus. Yesus diangkat menjadi Tuhan bagi siapa saja yang percaya bahwa Yesus itu adalah firman-Nya Tuhan yang hidup. Sekali lagi, firman-Nya Tuhan yang hidup. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Bapa itu Tuhan, Yesus itu juga Tuhan. Karena Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Yesus pernah berdoa buat kalian. Ya Tuhan, supaya sama seperti aku di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku. Yesus berdoa supaya kalian bisa ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kalian. Kalian di dalam Yesus dan Yesus di dalam kalian. Apakah kalian adalah Yesus? Kalian di dalam Yesus dan Yesus di dalam kalian. Apakah kalian adalah Yesus? Siapa yang berani mengatakan bahwa diri kalian adalah Yesus? Ada yang berani? Gak ada. Kenapa? Takut dikatakan sebagai Mesias-Mesias palsu? Saya katakan pada kalian, kalau Yesus benar-benar di dalam kalian dan kalian benar-benar ada di dalam Yesus, maka kalian adalah Yesus. Yesus ada di dalam Odi dan Odi ada di dalam Yesus. Maka saya adalah Yesus. Waduh. Benar-benar sudah sesat ini orang.
Maksudmu berarti kamu ini mau mengaku sebagai Tuhan. Gitukah, Odi? Iya. Waduh. Engkau memang sesat, Odi. Engkau menghujat Tuhan. Engkau menyamakan diri dengan Allah. Bukankah ini yang dikatakan orang Farisi pada Yesus? Yesus, engkau menghujat Allah. Engkau menyamakan diri dengan Allah. Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Orang Farisi bilang Yesus menghujat Allah. Sekarang Yesus di dalam saya dan saya di dalam Yesus. Kalian berkata saya menghujat Allah. Saya katakan pada kalian, kalian saja yang kurang berhikmat. Sekiranya mereka mengenal Yesus, mereka mengenal Odi. Tetapi karena mereka tidak mengenal Yesus, mereka seret-seret Odi keluar dari gereja. Saya memberikan jawaban yang sama persis seperti jawaban yang Yesus berikan pada saya. Engkau benar, aku bukan Tuhan, tetapi aku adalah Tuhan. Saya ini bukan Yesus, tetapi saya adalah Yesus. Sama seperti Yesus memiliki hidup sendiri, begitu juga Odi memiliki hidup sendiri. Yesus makan ikan, Odi gak makan ikan. Kalau Odi makan ikan, biar muntah. Dari kecil saya gak bisa makan ikan. Odi bukan Yesus. Yesus gak ngerokok, Odi ngerokok. Odi bukan Yesus. Yesus punya hidup sendiri, Odi punya hidup sendiri. Tetapi Odi adalah Yesus. Yesus berkata A, saya berkata A. Yesus berkata B, saya berkata B. Tidak saya tambahi, tidak pula saya kurangi. Tetapi kalau Yesus berkata A, saya berkata A1, saya bukan Yesus. Itu kata-kata saya sendiri. Yesus berkata A3, saya berkata A2, saya bukan Yesus. Itu kata-kata saya sendiri. Saya hanyalah firman yang diucapkan oleh Yesus, penyambung lidah. Saya hanyalah kata-kata yang hidup. Saya makan, saya minum, saya jalan-jalan. Tetapi hanya perkataan yang dari Yesus yang bisa dikatakan saya adalah Yesus. Perkataan yang saya katakan di luar perkataan Yesus, itu kata-kata saya sendiri. Saya bukan Yesus. Misal, saya ngomongin soal forek atau soal film. Itu perkataan saya sendiri. Tetapi kalau yang saya omongin soal firman Tuhan, maka saya adalah Yesus, karena saya tidak menambah atau mengurangi apa yang Yesus sampaikan. Dan saya punya hidup sendiri. Yesus punya hidup sendiri, tetapi Yesus ada di dalam diri saya dan saya ada di dalam diri Yesus. Kalau sudah pusing, paracetamolnya bisa diminum. Semua orang bisa menjadi Yesus, asal kalian benar-benar di dalam Yesus dan Yesus benar-benar di dalam kalian.
maka kalian adalah Yesus. Yesus berkata A, kalian berkata A, kalian adalah Yesus. Yesus berkata B, kalian berkata Trinitas, kalian pendusta. Makanya cari Yesus, minta pengertian yang dari Tuhan, bukan pengertian dari bapak-bapak gereja, Trinitas, ular beludak bapamu. Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Justru perkataan inilah yang menghujat Allah. Tuhan tidak pernah berinkarnasi menjadi manusia. Yang berinkarnasi itu firman Tuhan. Yang lanjut usia dalam kitab Daniel tidak pernah berinkarnasi menjadi manusia. Yang lanjut usia berfirman. Firman itulah yang berinkarnasi menjadi manusia. Bukan Tuhan menjadi manusia, tetapi firman yang menjadi manusia. Bukan Tuhan menjadi daging, tetapi firman yang menjadi daging. Tuhan itu roh. Saya tidak pernah menjadi robot. Yang menjadi robot itu suara saya. Suara saya rekam, saya simpan dalam chip, saya masukin ke robot. Suara saya berinkarnasi menjadi robot. Sayanya gak pernah jadi robot. Saya gak pernah jadi Kamen Rider. Berubah. Lalu saya menjadi Satria Baja Hitam. Gak pernah. Ngerti saudara? Jangan asal bicara. Allah Bapa adalah A, Allah Putra adalah B, Allah Putra, Allah Roh Kudus adalah C. Satu Tuhan, tiga pribadi, maling mereka semua. Maling yang mencuri firman Tuhan masing-masing dari temannya. Lalu dirumuskan saenak udele dewe dan menjadi rumusan untuk Tuhan. Besi menajamkan besi. Kalian berfilsafat, saya juga berfilsafat. Kalian berteologi, saya juga berteologi. Bagaimana kalau sekarang kita berohani saja? Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Saya berkata, Trinitas itu dusta iblis. Dan saya tidak sedang berfilsafat maupun berteologi. Saya berkata Trinitas ukurannya roh. Rohani. Saya membawa kesaksian tentang Yesus. Jadi kalian para pengajar Trinitas, perdengarkan suara kalian dengan membawa kesaksian Yesus juga. Dan kita akan berperkara. Maju rame-rame ora apa-apa. Seperti Elia melawan nabi-nabi Baal. Sekali lagi, bukan dengan filsafat, bukan dengan teologi, tetapi dengan kesaksian kalian. Tinggal ngomong, kalian pernah berjumpa dengan Yesus, atau berjumpa dengan Roh Kudus, atau apalah. Dan roh itu mengatakan pada kalian, jangan percaya Odi. Tetap percaya pada Trinitas, ajaran Bapak Gereja kalian. Gak susah kan? Gak perlu filsafat jelimet. Gak perlu teologi yang etok-etok Alkitabiah. Iblis saja juga bisa pakai firman Tuhan. Iblis juga bisa Alkitabiah.
Dan jangan gerundel di dalam gelap kalau ngomong nanti. Tapi berani teriak di dalam terang, sing kenceng, biar semua orang mendengar kesaksianmu. Karena kebenaran harus diteriakkan. Jadi sekali lagi saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan itu memang ingin dikenal, tetapi tidak dengan cara manusia. Dia punya caranya sendiri. Yesus gak butuh kuantitas, tapi kualitas orang-orang yang taat pada apa yang diajarkan oleh Yesus. Setiap orang Kristen yang beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, dia dengan sendirinya sudah memahami apa itu doktrin Trinitas. Ya memang betul, dan itu filsafat. Saya juga punya filsafat. Setiap orang Kristen yang memahami apa itu doktrin Trinitas tidak memahami siapa itu Tuhan. Shalom.